Orang keuangan. Kiri, Pak. Kiri, betul. Jadi kalau orang keuangan sebaiknya adalah yang memiliki pipinya yang kelihatan lebih tebal atau wajahnya yang lebih subur sebelah kiri. Wah, Kevin luar biasa ini kerja di IT dan bisa baca wajah orang ya. Terus kalau seandainya punya kawan itu tuh lebih enak kita ngobrolnya secara logik atau perasaan ketika pipi dia lebih tebal sebelah kanan. Jawab Kevin. Gimana, Pak? Tadi nge-lag. Oke, ada orang curhat sama Kevin, gitu kan? Kevin perhatikan wajahnya. Oh, ternyata pipinya lebih tebal sebelah kanan nih. Iya, Pak. Lebih baik kita berargumen dengan menggunakan logika atau perasaan. Perasaan, Pak. Perasaan, ya kan? Dan orang-orang yang berada di pipinya lebih tebal di kanan itu, atau alisnya lebih tinggi di situ, atau apa namanya bibirnya sini ini lebih turun ke bawah karena dia subur gitu kan ya, itu kan berarti otak kanannya itu tuh lebih aktif gitu kan. Nah itu tuh orang-orang tersebut ya seperti Kevin sampaikan itu tadi, ya kan, ketika Anda melakukan pendekatan, ketika dia curhat dengan Anda atau Anda berdiskusi dengan dia gitu kan, ketika pipinya lebih tebal berarti Anda lebih baik berbicara hal-hal yang sifatnya perasaan, fantasi, imajinasi yang seperti itu, strategi, hal-hal yang sifatnya adalah yang tidak tampak tapi dia mampu melihat itu. Begitu Kevin. Ketangkap Kevin ya? Iya, Pak. Baik, makasih. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi terima kasih Kevin, silakan ditutup mic. Jadi para mahasiswa sekalian, dalam hal ini kebiasaan kita tuh membentuk tidak hanya ada perilaku, tapi juga membentuk postur tubuh kita, kebiasaan itu. Jadi makanya Anda kadang-kadang bisa melihat orang berdasarkan postur tubuh, ya kan? Nah, sudah mulai kebaca kan? Ketangkap nggak sama tetang tuh? Bahwa orang tuh Iya, bisa Pak. dibaca dari postur tubuhnya, masuk akal kan? Iya, Pak, masuk akal, Pak. Orang yang tegap biasanya berdirinya lurus tuh, betul nggak? Betul, Pak. Orang yang malas biasanya apa? Agak bungkuk dia tuh. Iya, karena aktivitas biasanya banyak main HP, Pak. Ketiduran. Karena begini, ya. Orang semangat dengan enggak, Iya, Pak. ya kan? Nah, makanya ketika orang yang confident, dia berbeda lagi ketika confident, ininya berdiri, gitu kan, matanya. Makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang, bahkan menipu, orang penipu pun juga bisa. Kalau orang menipu biasanya yang indikasinya kemana lihatnya? Tatang. Kalau tadi kan kebiasaannya, kalau menipu biasanya orang-orang penipu biasanya kemana tuh? Hmm, mungkin percaya diri nih orangnya, Pak. Jadi bisa meyakinkan si korban gitu. Kalau dalam komunikasi penipu itu tuh biasanya yang biasa dibaca oleh orang-orang psikologi adalah ketika dia menipu itu biasanya adalah gerak mata, ya. Iya, Pak. Nah, matanya apakah mengarah ke kiri, ke kanan, seperti itu, ya kan? Nah, karena ada satu yang sifatnya rekayasa, gitu kan, ada logika, gitu kan, ngambil data, semacam begitu. Itu proses, itu mirip dengan lampu LED atau indikator dalam sebuah sistem di komputer, sistem mesin, gitu kan. Kadang kan suka ada lampu indikator, ya kan, ini lagi read, ini lagi write. Kayak Anda kan kadang melihat di USB lampunya hidup, misalnya, atau di kabel LAN kan ada indikator tuh ya, Tang ya, ya kan? Iya, Pak. Nah, indikator itu juga diberikan sama Allah kepada manusia itu, dan itulah orang-orang yang ahli dan jagonya itu biasa melihat. Tubuh ini memberikan indikator terhadap berbagai macam hal yang ada di dalam diri itu sendiri. Termasuk diantaranya apakah dia lagi berusaha untuk menipu, berbuat bicara bohong, misalnya seperti itu. Makanya pernah dengar kan orang untuk membaca lie detector gitu kan. Tapi itu butuh keahlian yang lebih dalam tentunya Tatang. Tapi indikasinya, parameter yang digunakan diantaranya adalah itu.
Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa membentuk tubuh. Kalau tubuh selain dari bagaimana gerakan mata, kemudian gerakan telinga, bahkan kadang-kadang tubuh tuh bereaksi jantung. Tatang pernah nggak, padahal sehat-sehat aja tapi jantung deg-degan gitu. Pernah kan? Iya, Pak, pernah, Pak. Misalnya waktu mau dekatin yayang kan, calon yayang gitu kan, ini deg-degan gini. Apalagi mau ke rumah dia ketemu dengan calon mertua kan gitu Tang ya. Nah, deg-degan atau lagi wawancara kerja, deg-degan juga itu kan. Nah, seperti atau akan diuji gitu. Padahal seharusnya normalnya seharusnya biasa-biasa, tapi itulah respon tubuh ya. Jadi tubuh itu tuh memberikan respon termasuk juga dengan berbagai macam sakit, kayak sakit kepala gitu kan. Kenapa sakit kepala bagian mana? Kalau atau termasuk pegel di daerah-daerah titik-titik tertentu di tubuh gitu kan, di mana. Itu kadang-kadang indikasi kemana gitu kan. Dan yang menariknya lagi, itu sistem yang ada di dalam tubuh itu tadi, tidak hanya berbicara tentang rasa sakit, tapi itulah semacam sinyal-sinyal tertentu, ya kan? Makanya kadang-kadang sinyal itu ada yang dilakukan dengan proses pemijitan di apa namanya sama orang-orang tertentu. Ketika sakit kepala dia berpegang di antara tangan misalnya gitu ya, begitu. Atau ketika ada situasi-situasi tertentu, oh itu ya dia bermain dengan tangan yang dimainkan atau telapak kaki, nah seperti itu. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi kebiasaan ini ada namanya yang berjalan seperti mesin ya aktivitas sehari-hari, dan ada juga indikator yang diberikan oleh tubuh gitu. Tubuh itu tuh memberikan indikator yang otomatis sifatnya. Gitu. Ada yang melewati mata, ada yang sifatnya sejenak, ada yang jangka panjang, jangka pendek. Gitu. Kalau jangka pendek tadi mata, misalnya bagaimana orang menipu, merekayasa, menjawab yang melakukan kebohongan, misal matanya akan bermain biasanya seperti seperti itu kan. Kemudian Anda juga lihat bagaimana seperti fisik itu tadi, bagaimana cara berdirinya seseorang, apakah tegap atau enggak, ya kan. Eee, ada yang bersifat fisiknya, strukturnya yang kena, ada juga yang struktur itu dibentuk oleh kegiatan dia sehari-hari. Seperti orang yang strukturnya bungkuk, memang strukturnya yang bungkuk, pinggangnya, tulang pinggang, tapi ada juga yang sebetulnya karena dia sendiri yang membentuk kebiasaan itu tadi. Nah, kebiasaan ini nih ada hal-hal yang sifatnya itu tuh, membentuk diri kita tuh cepat untuk menuju ke sesuatu, ada juga yang menjadi penghalang, gitu kan ya. Dan kebiasaan ini pun dari manusia ini kadang-kadang dibentuk oleh berbagai macam hal. Ada yang disebabkan karena faktor genetik, gitu kan ya, atau faktor perasaan dan jiwa lagi tenang, gitu kan ya. Atau juga karena faktor-faktor ya ingin pengakuan, nah seperti itu. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itu ada juga orang yang karena senang dipuji, di belakang nih seperti apa, sehingga dia memiliki kepribadian yang berbeda gitu kan ya, dengan dirinya sendiri gitu. Nah itulah, kebiasaan ingin dipuji gitu kan, kebiasaan yang biasa tahan dengan pujian, dengan tidak dipuji, no word gitu kan ya. Nah itu tergantung daripada pihak-pihak tertentu. Nah, para mahasiswa sekalian. Nah itu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa berdampak kepada bagaimana pola bergeraknya jantung, kemudian bagaimana otak, membentuk Anda yang gagah dan ganteng, kemudian cantik itu, gitu kan. Bagaimana pipi kiri dan kanan, kemudian bagaimana struktur tubuh, bagaimana cara berjalan, itu dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan itu. Kebiasaan itu tuh ada yang sifatnya adalah gerakan, ada kebiasaan yang bersifat adalah dari cara berpikir, gitu kan ya. Nah, kebiasaan itu juga bisa dibentuk melalui, pasokan-pasokan dari luar. Ada pengaruh dari dalam, ada dari luar gitu kan, ada pasokan dari makanan, ya kan, ada cara berpikir, ya kan, atau ada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dilakukan, itu kebiasaan itu tadi. Nah, kebiasaan ini juga yang membentuk seseorang itu tuh menjadi dirinya sendiri. Nah, rasa kepenasaran, ya kan, untuk melakukan hal-hal
tertentu gitu kan. Nah, dalam hal inilah kita dari kebiasaan-kebiasaan itu tuh ada yang membawa dampak kepada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, seperti yang disampaikan Allah juga seperti apa? Allah itu membuka pengetahuan itu sangat sedikit. Makanya dengan kekuatan-kekuatan, makanya di situ disampaikan Allah juga bahwa beruntunglah orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang berilmu ini, ya kan, orang-orang yang berilmu ini menyelesaikan berbagai macam permasalahan itu dengan cara yang singkat, cepat. Nah, cara singkat dan cepat itu dipakai oleh orang-orang berilmu. Nah, itulah kebiasaan itu para mahasiswa sekalian. Menarik kalau kita kaji lebih dalam ya, kebiasaan itu tadi. Sehingga apa dengan kebiasaan seorang pedagang yang seperti kita sampaikan tadi, dia tahu ada orang singgah ini mau beli atau enggak, dia udah kebaca itu. Ini orang ini gaya-gayanya cuek tapi sebetulnya kalau sekali dapat nih belinya banyak nih, seperti itu. Ini ada orang yang kadang-kadang nanyanya banyak kemudian rewel. Ada juga tipikal orang seperti itu, gitu kan ya. Behavior manusia itu bermacam-macam dan yang bisa ditemukan. Nah, para mahasiswa sekalian, begitu juga dalam keadaan syariah. Itu yang disebut dengan pola atau pattern. Prinsip cara berpikir itu juga lah yang menjadi landasan yang disebut dengan artificial intelligence dalam bidang teknologi. Ya kan? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan, kan kebiasaan individu, ya kan? Itulah yang menjadi landasan dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu tuh mengambil dari kebiasaan orang. Maka ketika Anda menggunakan ChatGPT, gitu kan, dia akan melihat kebiasaan perilaku yang terjadi selama ini seperti apa. Itulah yang disimpulkan oleh dia. Nah, makanya dalam hal ini, mengingat Anda ini adalah calon orang-orang yang punya potensi besar menjadi manusia-manusia hebat di negara ini, insya Allah. Mana tahu di dalam kelas ini akan ada yang jadi menteri, ada yang menjadi kepala desa, ada yang bisa menjadi gubernur, ada menjadi kepala dinas, pengusaha, ya kan, petani yang memiliki hak tertentu yang membantu banyak orang dan seterusnya. Itu tuh biasanya tidak terlepas dari kebiasaan. Apakah sama kebiasaan orang-orang yang maju dengan yang tidak? Itu jadi pertanyaan sekarang. Nah, saya mau tanya nih kepada Ahmad Syarifuddin. Sama nggak kebiasaan orang yang maju dengan yang tidak? Ahmad Syarifuddin ada? Nggak ada ya? Kita keluarkan dulu ya. Oh, Maaf, ini habis penjelasan hujan, gimana break Pak? lagi Ahmad. Nama Ahmad? Mohon maaf Pak, sinyalnya jelek jadi terbata-bata suaranya Pak. Oh, oke, tapi sekarang bagus. Mat, kalau diajak komunikasi para mahasiswa sekalian, jangan dibuka tutup mic-nya ya. Kalau dipanggil langsung buka. Jangan ditutup jadi pemalu. Jangan jadi pemalu. Ya kan? Kapan mau maju? Masa jadi gubernur jadi pemalu ya, Mat ya? Aneh ya, Mat ya? Kalau ada orang jadi pemalu, kemudian pengen cita-cita jadi gubernur. Aneh nggak tuh, Mat? Aneh, Mat? Kemudian ada orang juga gini, Mat, dia cita-cita jadi Aduh, mohon pengusaha, maaf Pak, suara ya. Suaranya masih putus-putus, Mat. Halo? Oke. sinyal. Sepertinya Ahmad dengan saya memang kondisinya ada hal-hal yang ya. Baik, Mat. Silakan ditutup, Mat. Nggak apa-apa. Kita coba diskusi yang lain. Coba ikuti dengan yang lain ya. Lita. Lita ada? Lita Alentina. Iya, Pak. Ah, hampir aja sudah mulai nyerempet-nyerempet mos untuk dikeluarkan. Baik, Lita di kota mana sekarang, Lita? Gimana, Pak? Lita di kota mana sekarang? Oh, sekarang saya di Ciamis, Pak. Oh, di Ciamis ya.
Lita, kira-kira menurut Lita, orang pemalu itu tuh aneh nggak kalau dia punya cita-cita jadi gubernur? Aneh, Pak. Hmm. Jadi pemalu itu tuh diperlukan adalah malu menurut agama gitu ya Lita ya, bukan pemalu sifat yang nggak jelas ya, betul nggak? Oh iya, Pak. Lita pernah ketemu nggak orang yang suka pundungan? Pernah, Pak. Kira-kira dia bisa dipercaya nggak sama Lita? Sepertinya tidak, Pak. Agak susah ya. Iya, Arah-arah Pak. untuk menuju tidaknya agak tinggi, nggak tinggi. Contohnya ketika kita percaya dia mau pergi, dia lagi pundung nggak jadi aja pergi, sudah gagal. Benar nggak? Gitu ya. Benar, Pak. Kita pernah ketemu dengan orang gampang tersinggung nggak? Pernah, Pak. Kira-kira boleh nggak dia kira untuk jadi sesuatu, misalnya kata jadi penengah gitu. Tidak, Pak. Tidak cocok jadi penengah. Ternyata ajaran Allah tuh menarik ya, ya. Jaga hati, jaga iman, ihdinas siratal mustaqim dalam hidup, usahakan hidup itu berada di jalan yang benar ya kita ya. Iya, Pak. Pernah lihat orang bergunjing nggak? Pernah, Pak. Rita, tadi kita berbicara tentang perilaku, kebiasaan gitu ya, dan tentang sinyal yang diberikan oleh tubuh. Tadi kan sempat mengikuti nggak Rita? Sempat mengikuti, Pak. Oke. Nah, dalam itu tuh sinyal di dalam tubuh ini macam-macam diberikannya. Tubuh itu ada yang memberikan sinyal secara fisik, sehingga apa? Pipi Pak Jack itu nggak sama loh kiri dan kanan. Ya. Kemudian Pak. alisnya nggak sama. Ya. Rita juga kayaknya nggak sama tuh kiri dan kanan. Tersinggung nggak? Tidak sama, Pak. Tidak tersinggung, Pak, karena tidak simetris. Kasihan orang-orang gampang-gampang tersinggung itu, Rita. Ya kan? Berani karena benar, betul. Tapi berani juga bukan berani. Berani itu tetap berani dalam hal yang baik-baik. Rasulullah, Rita, itu dilemparin dan difitnah di apapun, nggak tersinggung dia, kan gitu ya. Nabi Isa pun juga begitu kan. Itu adalah manusia-manusia hebat itu kan yang kita kagumi. Betul nggak? Betul, Pak. Tapi mereka itu tersinggung hanya karena apa? Ketika Allah yang dipersekutukan, ya kan? Iya, Pak. Cuman gitu. Begitu juga dengan kita usahakan, kita tuh yang tersinggung adalah ketika Tuhan yang dicaci maki atau dipersekutukan, direndahin. Tapi kalau masalah kita manusia, Pak Aji kita mah bodoh, ya nggak ada masalah, memang kita bodoh, kok kan gitu ya Lita ya. Iya, Pak. Nah, jadi dalam hal ini, nah tubuh kembali membicarakan yang tadi. Kegiatan yang dilakukan manusia itu akan membentuk respon kepada tubuh. Baik respon jadi fisik, tubuhnya jadi tinggi kah? Kalau tinggi berarti dia makanannya sehat, bergizi, dibutuhkan sesuai dengan tubuh pada masanya. Kan gitu ya Lita ya. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ada juga pipi kiri dan kanan. Kita melihat ketika Lita, tadi saya nanya kepada Kevin, ya kan? Ketika Lita butuh orang keuangan, yang lihat pipinya yang tebal yang sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, Pak. Kenapa? Karena bisa dilihat dari itunya, Pak, dari ekspresinya lebih tebal sebelah kiri. Mungkin. Yes, karena otak kirinya yang aktif kan gitu ya. Karena otak kirinya aktif, otak kirinya untuk apa? Berhitung, seperti itu kan. Logika, bikin program, betul nggak? Itu adanya di otak kiri tuh. Masuk akal ataupun tidak. Tapi kalau seandainya ahli strategi itu kan berarti itu daerah khayalan itu, Rita. Ya kan? Ahli Ya, strategi yang menggambar, seniman, perasaan. Nah, itu tuh gampang tersinggung misalnya. Itu adanya di daerah apa? di daerah Kiri alis, atau Pak. kanan ya, di perasaan di otak kanan itu tadi ya kan. Nah, itulah Oh, iya. tubuh memberikan respon ya kan, termasuk juga respon tubuh itu macam-macam, tidak hanya
pipi kiri dan kanan yang tebal, alis juga begitu, gitu kan. Kemudian Lita pun pernah memperhatikan orang nggak? Nggak kedengaran sih yang diomonginnya, kata-katalah jarangnya nggak jauh. Kemudian bisik suara mobil lewat di antara. Kadang-kadang Lita bisa memperhatiin orang ini lagi bahas negatif nih. Iya Pak, dari tatapannya biasanya. Iya, tatapan, mata, gitu kan ya. Iya Pak. Eh, Apalagi nah itu. Nah itu artinya tubuh tuh memperlihatkan gitu ya, memberikan sinyal. Makanya kalau dia, jadi kalau di dalam program wajah kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disebutnya dalam program itu ada dashboardnya kan gitu ya. Iya Pak. Dalam program itulah panel yang untuk melihat bagaimana grafik nih orangnya lagi senang nih lagi ini gitu kan gitu. Nah makanya dalam hal ini sama nggak orang yang baik dengan perilaku yang baik yang dihasilkan dengan perilaku yang tidak baik yang didapatkan, kira sama nggak? Tidak sama Pak. Nggak sama ya. Contoh, coba belalakin mata kita sama orang lain, orang bisa tersinggung gitu kan. Iya Pak. Contoh lagi yang kedua, dibalik, coba kita tersenyum sama orang, orang lain itu bisa terbawa tersenyum juga sama kita kan. Iya betul Pak. Ini kalau pinter-pinter kayak gini nanti jadi orang hebat di negara ini baru tahu. Amin, Nenengnya. Iya Pak. Amin. Makasih Rita ya. Iya, terima kasih kembali Pak. Baik. Oke, para mahasiswa sekalian, itulah kebiasaannya. Jadi yang dilakukan kita itu akan ada dashboardnya. Kebaikan kita itu akan kembali kepada kita baik, gitu kan. Kemudian apapun yang kita lakukan baik, buruk, terbiasa saja, itu akan mempengaruhi tubuh kita, akan mempengaruhi bentuk fisik, akan mempengaruhi di cara bertindak, gitu kan, akan mempengaruhi cara berpikir. Nah, seperti Allah sampaikan juga, kebaikanmu adalah untukmu, begitu juga sebaliknya. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh kita itu adalah dengan cara usahakan diambil yang baik supaya hasilnya baik. Ya kan? Bahkan senyum itu tuh juga akan bisa memberikan manfaat. Anda juga jatuh cinta gara-gara tersenyum kadang-kadang kan? Betul nggak? Gara-gara dia tersenyum sama Anda gitu kan? Ada semacam sinyal yang sampai gitu kan? Atau mungkin karena tatapan mata gitu kan, bisa juga. Nah itulah diantaranya para mahasiswa sekalian. Nah dalam untuk mempermudah kita dalam hidup, seperti tadi di awal kita bicara tentang bawa motor gitu ya. Nah bagaimana tubuh ini melakukan sesuatu dibuat secara otomatis. Tadi kita ambil contoh seperti orang buta itu tadi. Orang buta pergi dari rumah kok bisa tepat waktunya, padahal dia nggak lihat jam. Orang buta pas pulang dari mana itu sebelum maghrib, setiap sebelum maghrib dia sudah sampai di rumah dan dia pergi pun kadang-kadang nggak dekat. Anda tadi diberikan tantangan, ya, tapi bukan yang ditanya aja ya. Kita ini diberikan tantangan, tutup mata, suruh ke warung, belum tentu akan nyampe sampai pagi, gitu. Ya kan? Belum tentu akan nyampe juga balik gitu. Tapi itulah saudara-saudara kita yang buta itu, dia bisa kenal waktu. Kenapa hal itu bisa dilatih? Ada namanya insting, ada namanya kebiasaan. Seperti itu. Insting dan kebiasaan itu berteman. Makanya kadang-kadang orang-orang ahli, dia bisa membaca dengan kebiasaan yang dibentuknya. Kebiasaan membaca, ikro, gitu kan ya. Biasa membaca, bacalah di lingkungan kita itu sesering mungkin dengan mendalam. Maka kita akan tajam terhadap sesuatu. Begitu para mahasiswa sekalian, saya pikir di Indonesia sebentar lagi akan buka puasa ya. Bahkan terutama di daerah Jawa Barat ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti dalam 2 pertemuan yang sebelumnya yang belum kita lakukan itu,
akan ada latihan nanti Anda berhadapan dengan orang-orang hebat, Anda harus cari gitu. Kemudian bagaimana Anda berkomunikasi dengan dia, dan yang kedua termasuk juga Anda akan dilatih nanti bagaimana berkomunikasi melalui latihan presentasi melalui YouTube nanti ya. Coba berkomunikasi dengan YouTube, confident, itu tonton, biarkan nanti tonton sekitar 5 tahun lagi, Anda akan tersenyum, ini saya waktu itu gitu ya. Nanti itu akan menggantikan 2 pertemuan yang lain, sambil nanti kita berjalan sesuai dengan target-target yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kevin, minta tolong Kevin di screenshot, boleh Kevin? Untuk kelas Kevin, absennya ya. Baik, Pak. Makasih ya Kevin ya. Kemudian Rita satu kelas sama Kevin nggak? Tidak, Pak. Nggak, Rita bisa minta tolong di screenshot ya, nama-nama yang ada di itu ya. Baik, Pak. Silakan para mahasiswa kalau ada pertanyaan sampai sekarang. Jadi kalau ada yang curhat sekarang, Anda sudah bisa melihat wajahnya. Padahal Anda tuh melihat pipi mana yang lebih tebal nih. Pipi kiri atau kanan. Kalau pipi kiri yang lebih tebal, Anda bakal lebih cenderung ngajak dia ngobrol supaya nyambung. Ya dalam bidang apa? Logika kah? Atau perasaan, gitu kan? Nah, jadi sebagian orang ada yang senang dengan berbicara tentang logika, ya kan? Ada yang senang dengan perasaan. Nah, ketika Anda nanti akan menjadi seorang pemimpin, Anda pun juga akan melihat kapan dia itu akan Anda tempatkan. Ini orang ini lebih tepat nggak ditempatkan dalam bidang ini atau dalam bidang ini. Begitu. Baik, Rita udah selesai? Di screenshot. Kevin, udah Kevin? Sudah selesai, Pak. Terima kasih Rita. Kevin, udah Kevin? Udah, Pak. Oke. Baik, para mahasiswa, ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, perkuliahan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahaskan tadi memberikan masukan-masukan bagi Anda sebagai landasan nanti ya. Lita nanti dikirimkan ke grup kelas, Kevin juga absen, silahkan nanti di list di grup kelas ya. Demikian, banyak sehat selalu, banyak kesehatan, banyak kemudahan untuk Anda. Saya yakin Anda jadi orang-orang hebat di negara ini, insya Allah. Jadi pemimpin, jadi menteri, jadi apa, insya Allah ya. Nah, semoga Allah mempermudah langkah kita. Selamat sore, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ada yang nanya grup WA barusan? Ya Abdullah, sama kontak saya jawab ya Abdullah ya, pribadi ya. Siap, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya off semuanya ya.